Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dengan NIM 25051874077. Saya berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota kelas D angkatan 2025. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat peta daerah di AutoCAD. Kebetulan di sini saya berasal dari kota Surabaya, jadi saya akan menggambar peta kota Surabaya di AutoCAD ini. Pertama-tama kita buka layer properties, lalu kita membuat layer dengan mengeklik sebelah situ, lalu kita ganti namanya dengan klik F2. Pertama garis, lalu arah mata angin dan crop gambar. Selanjutnya warna garis kita beri warna merah, lalu untuk ukuran 20 mili, yang arah mata angin juga 20 mili, untuk crop gambar 25. Lalu kita masukkan gambarnya, kita klik insert lalu attach. Nah, dari situ ya teman-teman, lalu kita insert, klik OK, lalu klik ketik 0,1 biar tidak besar-besar gambarnya, seperti itu. Lalu kita bikin crop gambar, kita klik rectangle, lalu klik tarik, lalu masukkan ukuran. Kebetulan saya di sini memakai ukuran A4, jadi 297 dikali 210. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita offset 10 karena di kertasnya nanti 1 cm aja. Offset 10 seperti itu. Lalu kita bikin polyline untuk bikin crop gambarnya. Kita move ke dalam 50, cukup ya, seperti itu teman-teman. Sebetulnya crop gambar ini menyesuaikan. Nah, ini gambar yang biasa saya pakai di pelajaran mata kuliah Applikom ya, seperti ini. Oke, lanjut kita polyline lagi, terus di move lagi. Nah, seperti itu, jadi terbentuk persegi ya teman-teman. Di sini untuk gambar instansi, lalu kita offset 5, lalu 20, offset lagi 5, terus 20 lagi, diulangi sampai selesai teman-teman. Jadi ikuti saja ya. Lalu yang paling bawah ini catatan, lalu insert lagi, lalu attach, terus pilih gambar yang mau dimasukkan lagi, lalu klik pojok kiri sampai pojok kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu klik teks. Nah, kita masukkan teks nama proyek, kita sesuaikan teman-teman biar bisa fokus di tengah ya. Top left kita ganti ke middle center, lalu tab height-nya mungkin kita ubah 4 mungkin ya, kebesaran 3 ya. Oke, lalu kita sesuaikan, kita bikin rectangle. Ini tujuannya adalah untuk biar hurufnya itu di tengah-tengah teman-teman. Lalu selesai, kita hapus rectangle, lalu ini kebesaran ya, mungkin 2,5 mungkin ya. Saya kembalikan lagi, lalu copy seperti itu teman-teman. Nah, baru diubah di sini, dibuat oleh, lalu bawahnya nomor identitas ya, NIM, lalu bawahnya lagi skala dan halaman ya. Kita bagi dua teman-teman ya, di tengah bagi dua, lalu kita move ke kiri. Nah, jangan lupa di rectangle ya teman-teman, biar tengah. Nah, seperti ini kan tengah, jadi kita nggak perlu ngepas, jadi sudah pas gitu teman-teman. Lalu diganti skala. Nah, ini di copy saja karena kanan kiri kan sudah sama, copy saja. Lalu di sini diganti halaman, ini diganti keterangan teman-teman. Lanjut, ini sepertinya kebesaran ya.
mungkin saya rubah dulu. Nah, seperti ini kan agak kecil teman-teman, contohnya ya. Mungkin 2 mungkin teman-teman. Klik kanan terus properties, tag 2, oke. Cukup teman-teman segini. Oke, lalu kita bikin rectangle lagi untuk cari tengahnya, lalu kita copy. Oke, nah sampai keluar hijau-hijau seperti itu teman-teman, biar tengahnya itu pas gitu. Oke, lalu di copy terus diganti. Di sini nama produknya adalah Peta Administratif Kota Surabaya. Jadi saya akan menggambar peta sesuai dengan kecamatan-kecamatan itu teman-teman. Lalu di copy lagi, karena ini sama tinggal copy saja teman-teman. Lalu nama ya, nama saya di sini Mohandi Firmansyah, lalu NIM 250518746777, lalu skala kita copy saja ke bawah teman-teman ya, dari itu biar sama teman-teman. Lalu di copy lalu skalanya kita NS ya, not scale. Jadi karena saya menggambar tidak menggunakan skala, hanya menggunakan kira-kira saja, maka skalanya diklik NS ya, not scale, artinya tidak memakai skala. Lalu kita blok teman-teman. Tujuan untuk mengeblok adalah biar enggak rusak teman-teman. Nah seperti ini, jadi gabung jadi satu, tidak melebar kemana-mana. Lalu untuk gambarnya yang tadi kita scale, SC enter, lalu klik 5, terus di move teman-teman ya, sebelah situ. Ini mungkin kurang besar ya, soalnya kan petanya kan hanya biru saja teman-teman, kurang besar. Lalu di scale lagi mungkin 1,2 ya, cukup. Lalu di move seperti itu teman-teman. Lalu kita ganti line-nya ke garis, di polyline dari atas mungkin ya, dari kiri. Nah seperti ini, dilihat teman-teman ya. Nah, ini kan lurus. Nah, jangan lupa ortonya dimatikan dulu atau F8 teman-teman. Lalu ya sesuai gambar saja, diikuti gambar saja seperti ini. Terus ini sebenarnya mudah teman-teman, cuman butuh kesabaran, butuh telaten gitu teman-teman. Lanjutkan saja. Oke, per kecamatan harus ada titik tumpunya ya teman-teman. Dilanjutkan saja. Nah seperti ini. Nah itu. Oke. Nah, ini gambarnya per kecamatan ya teman-teman, biar tidak gimana, tidak mencar-mencar gitu. Jadi kita mewarnainya itu enak. Nah kenapa kok warna merah garisnya? Karena biar kelihatan aja teman-teman. Ini kan warna biru dan putih ya garisnya, biru warnanya. Nah merah ini biar kelihatan gitu. Nah kalau putih kan nggak kelihatan teman-teman, nabrak sama gambarnya seperti itu. Ya, dilanjutkan saja seperti ini sampai ketemu, lalu escape ESC. Nah seperti ini, satu kecamatan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa di save dulu ya teman-teman, Ctrl save. Nah per kecamatan ini setelah gambar kecamatan di Ctrl save ya, kuatirnya hilang nanti teman-teman. Kasih saja namanya Kota Surabaya per kecamatan, lalu dilanjutkan saja. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu dilanjutkan saja polyline seperti itu. Nah ini dilakukan sampai selesai teman-teman, sampai satu kota jadi, lalu mewarnai ya. Oke lanjut. Tantangannya adalah bosan teman-teman ya, seperti ini. Tapi ya inilah sebenarnya asik jika kita menikmati, tapi
cukup memakan waktu sebenarnya, melatih kesabaran juga. Oke, seperti itu teman-teman, dilanjut saja sampai ketemu. Nah, seperti itu. Jangan lupa kontrol save teman-teman biar tidak hilang teman-teman. Nah, ini baterai saya kan lowbat ya, kuatirnya kan gitu. Terus dilanjutkan lagi. Ini bebas teman-teman ya, dari mana, dari atas, dari bawah, atau dari tengah, bebas, sekreatif kalian saja. Lalu dilanjutkan seperti itu. Nah, ini agak ngelek ya teman-teman ya, karena kurang memadai device saya, mohon maaf ya. Oke, dilanjutkan saja seperti itu. Di klik saja teman-teman. Nah, oke, di escape, lalu jangan lupa control save, lalu dilanjutkan polyline teman-teman ya. Nah, ini agak ngelek ya teman-teman. Sebenarnya ketika saya gambar itu lancar ya, cuman pas ngevideo itu agak gimana gitu. Sorry ya teman-teman. Tapi intinya sama. Kita garis sesuai gambar. Nah, seperti itu. Gambar. Nah, nanti jika gambarnya selesai, garisnya selesai, kita klik gambarnya, lalu kita hapus, jadi kita tinggal kelihatan cuma garisnya saja teman-teman. Nah, dari garis itu kita mulai naik untuk membagi per wilayah gitu teman-teman. Terus jangan lupa diberi nama ya per kecamatan itu ya, seperti Jambangan mungkin, atau Genteng, kecamatan Genteng, Rungkut gitu teman-teman. Jadi per nama per wilayah itu dinamai teman-teman ya. Nah, ini ngelek ya. Oke, dilanjut seperti itu teman-teman. Masih sama stepnya ya, masih sama. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa ya, kontrol save. Kita bikin satu kecamatan, kita bikin satu daerah, kontrol save dulu, biar sewaktu-waktu ketika laptop kita tidak memadai ya, lalu hilang gitu, jadi kita punya simpanannya gitu. Ini baru seperempat jalan ya, sudah ngeleng teman-teman. Ya wajar ya teman-teman, mohon maaf ya, karena saya bikin peta ini 2 jam non-stop, dari siang sampai sore, jadi kurang memadai ya device saya. Sebenarnya untuk menggambar lancar-lancar saja, cuman untuk memvideo ini kurang teman-teman. Seperti ini gambaran dari Sukomanunggal, Sawan, Pagi, Sambil Tandes ya, Tegar Santri, Wonokromo, Tegar Sari, Gubeng, Genteng, Tambak Sari, dan lain-lain.
sampai Kecamatan Bubutan kurang lebih 50% perjalanan teman-teman. Lalu sampai atas, sampai ke Pabean Cantikan, terus sebelahnya nanti geser ke Kenjeran. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ketika saya gambar itu normal saja, tapi ketika di video itu munculnya seperti ini teman-teman, kurang gimana gitu, tidak bisa membuat video jangka panjang. Nah, seperti teman-teman, lebih dari 50% sudah ya. Jangan lupa Ctrl Save ya. Lalu dilanjut saja sampai bawah, ini Tenggilis Mijoyo, terus Gunung Anyar, lalu naik sampai Mulyorejo sampai Kenjeran teman-teman, seperti itu nanti ya. Sampai rumput teman-teman ya, kurang 1/4 lagi. Jangan lupa teman-teman Ctrl Save ya, Ctrl+S untuk men-save dokumen secara berkala teman-teman. Oke, sampai Kecamatan Bulak teman-teman, dilanjut saja seperti tadi, diklik-klik saja mengikuti garis. Nah, seperti ini teman-teman.
Jika sudah seperti ini teman-teman ya, lalu kita beri warna. Warnanya ini klik H, enter, H ya, atau H, lalu klik solid yang sebelah kiri atas itu, lalu diklik saja ya area yang mau diwarnai teman-teman, seperti itu teman-teman. Saya sedang memilih warna ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman jadinya ya. Kita warnai sesuai dengan daerah pilihannya ya. Ada warna biru daerah Surabaya Timur, lalu warna hijau daerah Surabaya Selatan, lalu warna orange daerah Surabaya Barat teman-teman ya, lalu warna magenta Surabaya Pusat, terus warna biru tua Surabaya Utara teman-teman. Lalu kita bikin polyline seperti ini, jangan lupa ortonya. Nah, kita buat legendanya teman-teman. Kita copy huruf kata-katanya legenda, lalu kirikan ini legenda, terus kita besarkan teman-teman seperti tadi legenda ya. Lalu kita ganti, jangan lupa teman-teman ya, kita ganti crop gambarnya seperti itu. Terus kita bikin rectangle ukuran segitu cukup, lalu kita sesuaikan sesuai masing-masing teman-teman. Lalu kita copy katanya, oke, kita ganti dapil 1 teman-teman. Nah, kita sesuaikan, lalu kita copy seperti itu, terus ganti 2, ganti 3, kita copy lagi ke samping, lalu diganti dapil 4 dan dapil 5. Surabaya dapil 5 aja teman-teman ya. Lalu yang lebihnya kita hapus, enter. Nah, seperti itu. Lalu kita klik saja. Nah, seperti itu, kita tambahkan warnanya. Oke, lanjut dapil 3, oke, dapil 2 Surabaya Utara. Seperti itu teman-teman. Lalu magenta dapil 1 Surabaya Pusat. Nah, seperti ini teman-teman jadinya kota Surabaya, peta administratif kota Surabaya menurut daerahnya dapil ya teman-teman. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.